Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus yang terkasih di Paroki Santo Yosef Mendari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan senantiasa kita berbahagia di dalam Tuhan. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021. Bersama dengan gereja, kita merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya abadi yang cemerlang, karena cinta kasih yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi pelayanmu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mengasihi yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih sahabat Yesus, memahami kemartiran tentu tidak mudah. Meski kita tahu apa artinya menjadi martir, yakni orang yang mengorbankan nyawanya demi iman, demi kebenaran, demi Tuhan Yesus. Kalau kita sekedar memahami, tentu secara logika, secara pengertian bisa. Namun kemartiran tidak hanya sekedar dipahami, tetapi dilaksanakan. Ini yang tidak mudah. Bagaimana menyerahkan seluruh diri untuk mengabdi Tuhan. Bahkan ketika diri kita ini harus direlakan atau dikorbankan, kita menyerahkannya. Santo Laurentius, seorang diakon dan martir, menjadi contoh bagi kita bagaimana kebenaran Kristus, imannya itu lebih penting dan lebih utama dari hidupnya. Sehingga seluruh hidupnya diupayakan, diperjuangkan untuk menjunjung tinggi, menghormati, taat setia kepada Tuhan Yesus, dan teguh di dalam imannya. Bahkan ketika harus merelakan nyawanya demi imannya, ia lakukan. Saudara-saudariku, marilah kita belajar kemartiran dengan hal-hal yang sederhana, yakni dengan sebagaimana Santo Ignatius dari Loyola pernah mengatakan tentang agere contra. Artinya kita berani untuk melawan segala kepentingan egoisme diri sendiri demi melaksanakan kehendak Tuhan, yakni membela kebenaran dan setia kepada iman kita. Hal-hal yang kecil sederhana, mulai dari bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memperhatikan orang lain, bagaimana kita taat kepada gereja, bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa memohon untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Dengan demikian, semoga kita boleh untuk juga dalam hidup ini mengenakan kemartiran sebagaimana Santo Laurentius di dalam mengikuti Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mengenakan kemartiran dalam hidup ini karena mencintai Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.